Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pasar Setan Gunung Merapi. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyatno, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pasar Setan Gunung Merapi. Alhamdulillah gue bisa balik lagi. Suara petir menggelegar di atas langit. Mereka serempak menunduk dengan wajah yang hampir sama, yaitu takut. Seketika jantung berdegup kencang. Entah apa yang akan terjadi setelah ini. Tubuh Tio gemetar tiada henti seketika penampakan pocong tengah berdiri mengelilingi mereka berempat. Tio mundur beberapa langkah dan mereka berempat merapatkan tubuhnya masing-masing. Wajah-wajah ketakutan mulai terlihat dari pendaki ini, tapi tidak dengan Anton. Lelaki ini mencabut belati yang ia simpan di belakang pinggang dan menggenggamnya di tangan kanan. Baru saja Anton hendak berlari dan siap untuk menyerang. Tiba-tiba dari arah rumah wanita tua tersebut terdengar suara gending gamelan. Dia berdiri dan berbalik badan, matanya menatap serius ke arah ketiga temannya. Mereka serentak bergerak mendekat dengan mata yang terus waspada. Jangan dengerin suara itu. Kalau enggak kita nggak bakal bisa keluar dari tempat ini. Terus kita harus gimana? Kita harus tenang. Sepertinya tempat ini bakal sesak dengan penunggu tempat ini. Suara gamelan itu sebuah pertanda kalau di sini bakal ada pesta. Pesta? Pesta apa? Nganten atau pernikahan manusia dengan bangsa jin. Gimana kita bisa keluar dari sini? Sini deketan dikit. Kalau tempat ini penuh dengan penunggu yang ada di sini, kita cepat-cepat balik badan. Habis itu pelan-pelan kita jalan. Tapi ingat, jangan ada yang nengok ke belakang. Kalau mau kita selamat, dengerin kata-kata gue sekali ini. Dia berkata serius dan meyakinkan mereka dengan tatapan mata yang penuh keyakinan. Seraya berkata, kita pasti bisa keluar dari sini. Mereka saling menganggukkan kepala, wajah yang kembali bersemangat dan menunggu dengan perasaan cemas. Kabut bergerak perlahan, semakin lama semakin menutupi pandangan. Entah sejak kapan mereka datang, tapi tempat yang semula hanya mereka berempat kini telah disesaki oleh penampakan penunggu hutan ini. Sekarang saatnya. Mereka berbalik badan bersamaan dengan suara gamelan yang dipukul kencang. Dimulai dari sini, jangan ada yang nengok ke belakang. Ayo jalan. Keempat pendaki ini mulai melangkahkan kakinya. Tak jarang tubuh mereka harus bertabrakan dengan sosok astral penunggu tempat ini. Dada terasa sangat sesak saat tubuh mereka saling berbenturan. Tio, Yulia. Tio berusaha untuk tidak mendengarkan panggilan wanita yang selama ini ia cari, wanita yang selama ini ia rindukan, dan menjadi doa-doa di setiap sujudnya. Laki-laki ini terus melangkahkan kakinya, jantungnya berdetak semakin cepat akibat harus menahan nafas. Sesaat tubuhnya menabrak makhluk halus astral yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Tio, apa kau tega meninggalkanku? Tio mematung, tubuhnya gemetar. Teriakan Yulia membuat lelaki ini harus memutuskan dengan cepat, menengok ke belakang dan mereka berempat akan terjebak selamanya di dunia gaib, atau tetap berjalan dan kembali pulang. Pundak sebelah kanannya disentuh. Tio melirik. Anton berada di sampingnya, matanya menatap lurus ke depan dan menghembuskan nafas. Gue tahu rasanya kehilangan. Gue juga siap kalau harus tinggal di sini selamanya, asal lu bisa bahagia. Lu udah sejauh ini buat nemuin lagi cinta lu. Kalau emang ini takdir kita berempat, ayo kita semberin gadis itu. Gue ikut
kalian aja lah. Toh yang penting kita sama-sama. Tio diam 1000 bahasa, matanya berbinar menahan air mata yang sudah menetes di pipi. Lelaki ini menghembuskan nafas bertanya berkali-kali. Pintu keluar udah ada di depan mata. Makasih buat lu semua. Orang-orang yang kita sayangi pasti udah nunggu kita di rumah. Jadi ayo kita pulang. Dengan penuh keyakinan, Tio terus berjalan hingga membuat kedua lututnya gemetar. Ia memikirkan nasib Yulia, tapi ia juga tidak mau egois hanya untuk sebuah cinta. Yulia, maafkan aku. Cinta emang butuh pengorbanan, tapi aku tidak bisa mengorbankan nyawa 3 temanku atas nama cinta. Jika memang kita berjodoh, kita pasti bersama. Tio menghembuskan nafas berat dan terus berjalan. Begitu pula dengan 3 temannya. Penampakan sosok astral berdatangan semakin banyak. Mereka berempat terus berjuang menerobos sosok tersebut dan tak menghiraukan kehadiran mereka. Suara gending gamelan semakin terdengar bersamaan dengan sosok penghuni hutan yang terus berdatangan. Tio, kau sungguh tega. Kau akan tanggung semua akibatnya. Kalian tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Kalian dengar, harus ada yang ditinggalkan. Teriakan Yulia semakin lama semakin berat. Benar dugaannya, suara tersebut bukanlah milik Yulia, melainkan sosok astral penunggu tempat ini. Di hadapan mereka terlihat kabut bergulung. Semakin lama kabut tersebut membentuk seperti kain. Ya Allah, apa gue gak salah lihat? Dimas melihat sosok pocong tengah berdiri menghadap mereka berempat. Bulu kuduk meremang. Jantung pun ikut berdebar, lutut mereka terlihat gemetar. Jelas keempat pendaki ini ketakutan. Tak berhenti sampai di situ, jantung mereka seketika berpacu semakin cepat tatkala pocong tersebut melompat dan berdiri di hadapan mereka. Wajah-wajah pucat terlihat jelas dari raut pendaki ini kecuali Anton. Lelaki ini sepertinya tidak takut, entah apa yang membuatnya tiba-tiba saja memiliki nyali yang luar biasa. Jangan ada yang gerak, dan hati-hati. Air liur pocong bisa bikin mata kita buta. Jadi doa aja muka kita gak kena sembur. Gue serius nih. Keempat pendaki ini diam mematung. Sosok tersebut menatap tajam membuat tubuh seakan tidak memiliki tulang. Sial, bau busuk nih. Angin yang bertiup pelan membawa kabut bergulung bagai ombak. Wajah-wajah pocong yang hancur dan dipenuhi oleh belatung membuat bau busuk tercium hingga masuk ke dalam kerongkongan. Kini Pras merasakan mual pada perutnya. Saat akan dimuntahkan, Pras memilih untuk menahannya di dalam mulut. Kalau gue muntahin, gue pasti mati nih. Pras memilih untuk menahan cairan dalam perutnya di mulut. Sosok tersebut sepertinya tahu apa yang sedang dirasakan pendaki ini. Terlihat pocong tersebut membuka mulutnya perlahan, keluar asap hitam yang bergerak ke wajah Pras. Ketakutan sedang dialami keempat pendaki ini, terlebih lagi Pras yang tengah berhadapan langsung dengan sosok tersebut. Secara refleks, Pras menutup mata. Hal yang menjijikan pun terjadi. Cairan perut yang sengaja disimpan di dalam mulut tertelan tak sengaja, ditandakan dengan jakunya yang bergerak pelan. Keempat pendaki ini menutup matanya dan tetap diam mematung. Tubuh mereka terhuyung saat angin berhembus kencang, bersamaan dengan dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Entah berapa lama mereka berdiri hingga akhirnya bau busuk tersebut mulai menghilang. Pras memutuskan untuk membuka matanya perlahan. Laki-laki ini merasa lega saat mengetahui sosok tersebut telah menghilang. Wih, udah gak ada nih, kita aman. Mereka pun membuka mata dan menghembuskan nafasnya. Kini mereka bisa bernafas lega. Keempat pendaki ini semakin yakin dan kembali berjalan hingga mereka sampai di sebuah gapura. Sebuah gerbang yang mengawali mereka terjebak ke dimensi lain. Sayup-sayup suara gending gamelan perlahan menghilang dan digantikan dengan dahan-dahan pohon yang bergesekan tertiup angin malam. Angin bertiup perlahan membawa hawa dingin yang dapat menembus ke dalam tulang-tulang mereka yang sudah kelelahan. Tio menghentikan langkah kakinya dan diikuti oleh ketiga temannya. Lu semua ingat tempat ini? Ya, gue ingat. Kita harus mulai dari awal lagi. Turun ke bawah lembah dan balik ke jalur pendakian. Ayo kita pulang.
Mereka berempat saling menatap dan menguatkan satu sama lain. Ketika teman Tio mengangguk dan mulai berjalan, Tio memimpin paling depan diikuti Pras, Dimas, dan Anton di paling belakang. Belati sudah berpindah tangan, kini Tio yang memegang kendali. Belati tersebut diayunkan ke kanan dan ke kiri. Tio membuka jalur dan menerabas hutan belantara. Keempat pendaki ini terus bergerak perlahan dan sampailah di kedalaman hutan. Semak belukar yang penuh dengan duri-duri tajam perlahan mereka lalui, membuat kulit mereka sobek dan mengeluarkan banyak darah. Tapi semua itu tidak menyurutkan semangat mereka. Keempat pendaki ini terus berusaha agar dapat keluar dari hutan ini. Tiba-tiba Pras terjatuh. Tio berbalik badan dan membantu Pras untuk duduk di sebuah batu yang ada di tempat tersebut. "Pras, lu kenapa?" Kaki gue tiba-tiba aja mati rasa. Coba copot sepatu lu." Saat Anton melepaskan kaos kaki Pras, lelaki itu terkejut melihat sesuatu yang menempel pada kaki temannya. Lintah penghisap darah menempel pada kaki Pras, bukan satu atau dua, melainkan hampir di seluruh kakinya. Wajah Pras memang terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Lintah atau pacet penghisap darah telah membuat kaki Pras mati rasa dan membiru. "Tio, gue pinjam belati lu." Anton kembali menatap wajah Pras tanpa berkedip. "Pras, lu tahan dikit ya. Mungkin ini bakal sedikit agak sakit. Kalau perlu, lu gigit kayu biar lu gak teriak-teriak." Lelaki ini memasang wajah panik. Entah apa yang akan dilakukan Anton. Perasaannya pasrah. "Ton, gue percaya sama lu." Kemudian lelaki ini menggigit kayu tersebut dan memberi anggukan kepada Anton. "Cepat lakuin, Ton." Anton mulai menurunkan belatinya dengan perlahan. Saat terasa menyentuh kulit, tubuh Pras bergerak menahan sakit dengan suara teriakan yang tertahan akibat kayu yang ia gigit. "Maafin gue, Pras." Teriakan Pras tertahan pada kayu yang ia gigit saat belati tersebut menyentuh kulitnya. Lintah penghisap darah yang menempel dilepas paksa oleh Anton, membuat kulit kaki Pras sobek dan mengeluarkan banyak darah. Pras terus berteriak menahan sakit. Tio dan Dimas ikut membantu dengan cara memegangi tubuhnya yang bergerak terus-menerus. Mereka tahu rasanya teramat sakit, tapi itu harus dilakukan. Jika tidak, kaki Pras bisa saja kehilangan banyak darah. Fatalnya, bisa saja membusuk dan harus diamputasi. Anton melakukannya dengan cepat dan hati-hati. Daging berwarna putih terlihat, kemudian darah keluar, membuat tubuh keempat pendaki ini bergidik ngeri. "Sabar, Pras. Dikit lagi. Lu harus kuat. Lu pasti bisa." Kejadian itu berlangsung cukup lama hingga akhirnya Anton berhasil melepaskan lintah yang terakhir. "Udah selesai, Pras." Tubuh Anton melemah. Lelaki ini duduk menghadap Pras yang masih gemetaran. Dimas mengambil kain penutup wajah dan membasahinya dengan cara menempelkan pada daun-daun yang basah. Setelah itu Dimas membersihkan luka pada kaki Pras. Tio tidak tinggal diam. Ia terlihat menyobek jaketnya dan mengikatkan kaki Pras yang masih mengeluarkan darah. Ketegangan mulai mereda. Mereka berempat diam, menarik nafas dalam-dalam dan mencoba berpikir kembali. "Pras, apa lu masih bisa jalan?" Pras diam, namun ia mencoba untuk bangkit dan berjalan beberapa langkah. "Bisa nih, ayo kita jalan lagi." Mereka akhirnya berdiri dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju lembah di seberang hutan, karena di sanalah arah menuju jalur pendakian yang sebenarnya. Kesalahan terbesar mereka adalah saat mereka memutuskan untuk mengikuti jalur air dan berharap menemukan dataran yang lebih rendah, tapi justru membuat mereka tersesat dan masuk makin dalam ke hutan belantara. "Kita nggak boleh salah lagi. Gue yakin di seberang sana ada jalur." Tio kembali memimpin paling depan. Pras dibantu Dimas, sedangkan Anton berjalan paling belakang dan memonitor jalur yang mereka lewati, karena jika mereka terlalu ke kiri, mereka berempat akan kembali menemukan jurang yang menganga. Keempat pendaki ini semakin masuk ke dalam semak belukar. Mereka sepertinya sangat kesulitan melewati jalur tersebut. Duri-duri yang tajam merobek pakaian dan kulit mereka berulang kali. Teriakan demi teriakan terlontar dari mulut keempatnya. Tapi mereka tidak berhenti dan terus berjalan dalam keadaan sakit pada kulit mereka yang sobek.
Langit kembali mendung, kilatan petir bergerak di antara awan hitam. Tiba-tiba, suara petir menggelegar. Tak berselang dari itu hujan pun turun. Keempat pendaki ini saling memandang dan memutuskan untuk bergerak lebih cepat. Lintah penghisap darah bisa saja kembali menggigit tubuh mereka karena keadaan lembab membuat hewan itu semakin banyak bermunculan. Dan ini akan menjadi kuburan bagi keempat pendaki ini. Tio mengayunkan belatinya ke kiri dan ke kanan. Tangan-tangannya telah berlumuran darah akibat duri yang merobek kulitnya. Tapi lelaki ini tidak menghiraukan hal itu. Ia justru semakin cepat bergerak dan menyingkirkan semak-semak yang menutupi jalur yang akan mereka lewati. Tio! Kenapa, Ton? Lihat, di depan tembok. Kita ada di tengah-tengah lembah. Keempat pendaki ini berkumpul dan kembali memikirkan langkah selanjutnya. Tebingnya tinggi juga ya. Kita juga udah gak punya tali buat manjat. Gimana nih? Ketiga pendaki ini diam dan hanya melihat tebing yang tinggi bagi tembok raksasa yang menghalangi perjalanan mereka. Apa kita gak bakal bisa keluar dari sini? Hujan semakin deras bersamaan kilatan petir yang menggelegar, bergemuruh menggema hingga sampai ke dasar lembah. Anton berjalan mengusap pundak Dimas seraya memberikan semangat untuk tidak menyerah. Lelaki ini kembali melangkahkan kakinya mendekat ke arah tebing dan melihat ke atas. Tangannya memegang tebing-tebing tersebut menggunakan jari-jarinya mencengkeram dan mulai memanjat. Tio, Pras, dan Dimas melihat apa yang tengah dilakukan Anton. Ketiga pendaki ini terus mengamati apa yang dilakukan Anton sampai lelaki itu berhenti di tengah-tengah tebing itu. Lu tahu gak? Tuhan ciptakan tangan dan kaki kita gak ada yang sia-sia. Gue bisa lakuin ini dan gue yakin lu semua juga pasti bisa. Ayo naik! Akhirnya mereka bertiga mendengarkan teriakan Anton, saling menatap dan meyakinkan diri masing-masing. Tapi hanya Pras yang mengalami cedera saat itu. Ini yang menjadi kekhawatiran bagi mereka. Pras, lu yakin bisa? Cuma kaki kanan gue doang yang pincang. Masih ada 2 tangan dan 1 kaki kiri. Lu gak perlu khawatir. Ayo, kita naik. Dim, lu duluan, habis itu lu Pras. Biar gue yang jagain paling bawah. Dimas dan Pras mengangguk. Kemudian mereka bertiga mulai memanjat, menyusul Anton yang sudah berada di tengah tebing. Jari-jari ditancapkan pada dinding tebing dan mendorong menggunakan bantuan kaki. Entah berapa lama mereka memanjat dengan susah payah, hingga jari-jari mereka mengeluarkan darah akibat luka gores pada dinding. Tapi semua itu tidak menyurutkan tekad mereka dan terus memanjat ke atas. Dimas sudah berada jauh di atas, sedangkan Pras tertinggal jauh di bawah bersama Tio yang menjaganya. Gue gak tahu apa yang gue lihat bener apa enggak. Kenapa, Ton? Ada sesuatu di dalam lembah, tapi gue gak bisa mastiin itu apa. Yang pasti semak-semak itu gerak sendiri dan bergerak ke arah kita. Gue punya firasat buruk, baiknya kita cepat-cepat keluar dari lembah ini. Mendengar hal tersebut membuat keempat pendaki ini bergegas memanjat tebing. Jantung mereka mulai terpompa 2 kali lebih cepat. Ketakutan kembali menguasai hati mereka. Tak berhenti sampai di situ, kabut mulai bergulung dan menutupi tebing tersebut. Pandangan mereka terhalang dan membuat keempat pendaki ini harus melambat. Tiba-tiba, awas batu! Dari atas suara Dimas terdengar dan menggema hingga ke dasar tebing. Tapi sial, akibat kabut yang tebal mereka tidak bisa melihat batu yang jatuh dan mungkin saja akan mengenai salah satu dari 3 pendaki yang masih berada di bawah. Pras dan Tio memasang matanya ke atas memastikan batu tersebut tidak mengenai mereka berdua. Air hujan membuat mata Tio perih dan lelaki ini mengucek-ucek matanya menggunakan punggung tangan. Saat itu kembali membuka mata tiba-tiba. Batu seukuran telapak tangan sudah berada dekat pada wajahnya dan Tio tidak bisa lagi untuk menghindar. Tio! Darah mengalir melalui pelipis mata Tio. Batu tersebut menghantam kepala Tio dan hampir saja mengenai matanya. Lelaki ini tetap bertahan walau dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Ia berpegangan pada dinding tebing dan menjaga tubuhnya agar tidak terjatuh ke bawah. Tio, lu gak apa-apa? Aman, Pras. Masih jauh dari jantung. Udah, lanjut lagi.
Mereka melanjutkan kembali memanjat tebing tersebut. Beberapa kali mereka tergelincir, tapi tidak menyurutkan untuk terus berusaha keluar dari dalam lembah. Keempat pendaki ini bergerak perlahan. Jari tangan mereka telah penuh oleh luka karena mereka memaksa memasukkan melalui celah-celah dinding jurang agar dapat memanjat tebing tersebut. Perlahan hujan sedikit reda, namun kabut terus bergulung semakin pekat. Woi, gue udah di atas! Ketiga pendaki yang masih berada di tebing terus berusaha memanjat lebih cepat. Tak berselang dari itu, Dimas berhasil menyusul Anton. Kini tinggal Pras dan juga Tio yang masih jauh di bawah. Gerakan Pras semakin melambat. Kaki kanannya mulai terasa kram akibat luka yang ia derita. Begitu juga dengan Tio. Darah yang terus keluar dari kepalanya membuat ia berkunang-kunang. Tetapi lelaki ini tetap bertahan dengan terus berpegangan dengan erat pada dinding jurang. Pras tiba-tiba saja diam. Ia melihat ke arah bawah dan dia melihat Tio terus bergerak memanjat. Tapi bukan hanya Tio yang ia lihat, melainkan ada sosok kurus kering tengah memanjat dinding tersebut. Sepertinya sosok ini yang dimaksud oleh Anton tadi. Tio, buruan! Ada yang ngikutin kita di bawah! Mendengar hal tersebut, Tio melihat ke arah bawah jurang dan benar saja, sosok kurus yang menyeramkan tengah memanjat dinding. Kedua pendaki ini ketakutan. Seketika jantung mereka berdetak cepat, napas yang memburu keluar masuk melalui hidung dan mulut. Mereka terus memanjat dinding dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki. Tak berselang dari itu, Pras akhirnya berhasil sampai di atas jurang terlebih dahulu, dengan Tio yang berada di bawahnya agar berjarak. Mana Tio? Tadi ada di bawah gue. Ton, sosok yang lu lihat tadi sekarang ada di bawah. Ia juga memanjat dinding ini, dan tadi ngejar gua sama Tio. Ah, ya bener lu Pras. Terus Tio gimana? Gue nggak tahu Ton. Tapi Tio! Sekitar 3 meter dari tempatnya berdiri, Tio terlihat masih berusaha untuk memanjat dinding jurang. Mereka bertiga berteriak memanggil nama Tio. Pandangan Anton liar menatap sekitar hutan. Sepertinya lelaki ini sedang mencari sesuatu. Anton berlari menuju sebuah pohon besar dan menarik tanaman rambat yang menempel di pohon tersebut. Kayaknya ini kuat. Yo, pegang tali itu! Sial, tanaman rambat itu kurang panjang. Tio harus memanjat lagi ke atas untuk dapat meraih tanaman tersebut. Bukan hanya itu, Tio sepertinya telah kehabisan tenaga. Ia berhenti bergerak. Diam terlihat menghembuskan nafasnya berkali-kali. Kabut masih saja bergulung. Sesekali tubuh Tio terhalang kabut tersebut. Saat angin bertiup, kabut tersebut kembali menyebar dan Tio kembali terlihat. Begitu seterusnya. Ini akan sangat buruk jika hujan kembali turun. Lu berdua tunggu di sini. Lu mau apa, Ton? Gue harus turun. Kelihatannya Tio udah gak kuat. Tapi Ton, udah percaya aja sama gue. Tio terlihat bergerak ke arah celah-celah dinding jurang untuk beristirahat. Untung saja celah tersebut cukup untuknya duduk dan mengatur nafasnya. Anton memegang tubuhnya yang akan digunakan sebagai tali untuk membantunya menuruni jurang. Lelaki ini mulai bergerak perlahan sampai akhirnya ia berhasil ke tempat Tio beristirahat. Kabut kembali bergulung, angin kencang menerpa tubuh mereka dan dingin baru saja dirasakan hingga sampai menembus ke dalam tulang. Yo, apa lu masih bisa manjat? Pala gue rasanya sakit, Ton. Anton memperhatikan sahabatnya ini. Ia melihat darah yang mengalir persis di atas pelipis matanya. Kulitnya sobek dan darah tersebut menutupi mata sebelah kanannya. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan pada Tio. Terdengar suara batu yang berjatuhan ke bawah, namun Anton dan Tio tidak dapat melihat apa-apa karena kabut semakin pekat menutupi jurang tersebut. Gak salah lagi. Ini pasti sosok yang tadi gue lihat. Gue harus cepat-cepat bawa Tio keluar dari sini. Yo, kita harus cepat. Sekarang lu gue gendong. Lu cukup rangkul gue dengan erat. Percaya sama gue, yo. Tio menganggukkan kepalanya. Anton membenarkan posisinya dan Tio segera merangkul tubuh Anton dari belakang. Pras, dim! Tarik pelan-pelan! Gue naik! Anton mencengkeram tubuhnya itu dan mulai memanjat perlahan. Hanya sekitar 3 meter saja mereka berhasil selamat dari jurang tersebut.
Tiba-tiba kedua kaki Anton terlihat gemetar. Lelaki ini hampir tidak sanggup untuk menopang tubuh Tio. Tapi ia juga tidak ingin jika harus berhenti sejauh ini. Ton, jangan maksain. Gue nggak bakal nyerah. Kita pasti bisa. Pras dan Dimas melihat kedua temannya berhenti. Mereka berinisiatif untuk menarik kedua tali tersebut dengan perlahan. Anton tidak tinggal diam. Lelaki ini mendorong tubuhnya dengan kedua kaki yang gemetar. Tidak ada usaha yang sia-sia. Anton berhasil membawa Tio sampai di atas jurang dengan selamat. Mereka berempat tergeletak di tanah. Jantungnya berdetak kencang, ditambah lagi nafas yang hampir habis. Tapi sejauh ini mereka telah berhasil dan semakin yakin akan keluar dari hutan ini. Tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini. Suara tersebut berasal dari dalam jurang. Keempat pendaki ini kaget setelah mendengar hal itu. Suaranya terdengar kering dan amat menyeramkan, membuat bulu kuduk berdiri seketika. Itu suara siapa? Mereka berdiri dan menjauh dari bibir jurang. Baru saja keempat pendaki ini berhasil memanjat dinding jurang dan bisa sedikit bernafas lega. Kini mental mereka kembali diuji oleh suara menakutkan dari dalam jurang. Setelah itu terlihat tangan kurus berkuku tajam tengah mencengkram bebatuan. Tak lama kemudian muncul sosok penampakan yang mereka lihat sewaktu berada di dalam jurang. Bukan hanya satu, melainkan dua sosok makhluk yang amat menyeramkan. Sosok tersebut memanjat dinding dan berhasil mengejar Tio juga kawan-kawan hingga ke atas jurang. Terlihat kepalanya yang tidak ditumbuhi rambut dengan kedua telinga yang lancip. Jantung keempat pendaki ini mulai berdetak cepat tatkala sosok tersebut menyeringai dan menunjukkan taringnya yang panjang dengan lidah yang menjulur, meneteskan air liur yang beraroma busuk. Lari! Setelah itu keempat pendaki ini mulai berlari dengan tubuh yang gemetar hebat. Dimas berada paling depan, disusul Pras, Anton dan Tio berada di paling belakang. Langkah kaki yang tidak beraturan terus bergerak masuk ke dalam hutan yang amat lebat. Hingga akhirnya Pras yang mengalami cedera pada kaki kanannya pun terjatuh dan berguling-guling di tanah. Dimas berhenti. Anton dan Tio segera membantu Pras untuk kembali bangkit. Akhirnya Pras dipapa oleh kedua temannya. Sedangkan Dimas bertugas untuk memilih jalur yang tidak begitu sulit untuk mereka lewati. Sesekali Anton menengok ke arah belakang dan sial. Sosok tersebut tetap mengikuti mereka berempat sampai akhirnya Pras kembali terjatuh dan membuat kedua temannya ikut berguling. Kalian gak apa-apa kan? Ketiga pendaki ini tergeletak di tanah. Mereka kelelahan dan juga ketakutan. Setelah itu Anton dan Tio kembali membantu Pras untuk berdiri. Namun sepertinya kaki Pras sudah tidak sanggup lagi untuk menopang tubuhnya dan Pras kembali jatuh. Kita gak bisa lari terus. Sekarang kalian lari duluan, biar gue yang nahan makhluk ini. Gak bisa yuk. Lu gak bakal sanggup lawan sosok itu sendirian. Dim, lu bawa Pras pergi dari sini dan cari bantuan. Di depan sana jalur pendakian, kita gak boleh nyerah. Biar gue sama Anton yang bakalan nahan si bangsat ini. Tapi yo, udah gak ada tapi-tapian. Keadaan Pras bakal nambah buruk, atau kita semua gak ada yang bisa keluar dari sini. Cepet Dim, bawa Pras keluar dari sini. Dimas berlari dan membantu Pras untuk berdiri. Tubuh Dimas yang kekar memungkinkan lelaki ini untuk menggendong Pras dan keluar dari situasi ini. Dimas mulai melangkahkan kaki. Pras menengok ke arah dua temannya. Kalian hati-hati. Gue janji, gue pasti balik lagi dan cari bantuan. Setelah itu Dimas mulai melangkahkan kedua kakinya dan semakin lama gerakannya menjadi cepat. Dimas berlari dengan menggendong Pras di punggungnya, meninggalkan Tio dan juga Anton. Dimas dan Pras perlahan menghilang. Setelah itu kabut bergulung dan kembali menutupi hutan ini. Suara gemuruh terdengar memecah kesunyian akibat gerimis tipis yang mulai turun dari atas langit. Anton dan Tio berbalik badan. Kedua pendaki ini telah siap untuk menghadapi sosok kurus yang tengah berlari mendekati mereka berdua. Ton, masih ada waktu buat lari. Biar gue yang nahan mereka. Anton menengok ke arah Tio dan pandangannya kembali ke arah suara langkah kaki yang bergerak mendekati mereka berdua. Gue gak bakal mundur satu langkah pun. Kedua pendaki ini benar-benar sudah siap menghadapi sosok tersebut. Tio berjalan mendekati batang pohon dan memotongnya. Kemudian pada ujung batang tersebut dibuat sedikit agak runcing.
Setelah itu lelaki ini menancapkan belati dan juga batang pohon yang sudah diruncingkan di atas tanah. Tio duduk bersila, Anton ikut menunduk. Dengan satu kaki dilipat seperti kuda-kuda, terlihat mulut Tio komat kamit memanjatkan doa-doa. Begitu juga dengan Anton. Kedua pendaki ini menutup mata mereka dan berdoa dengan khusyuk. Kedua tangan Tio terarah pada belati dan kayu yang ia tancapkan seperti menyalurkan sebuah energi pada kedua benda tersebut. Lelaki ini yakin karunia dari doa-doa tersebut akan berpengaruh dan membuat kedua benda ini menjadi sangat kuat. Langkah kaki terdengar berhenti di hadapan Tio dan Anton. Tio membuka mata dan melirik ke arah Anton sambil berbisik di telinganya. "Saat gue berhasil tusuk jantungnya, lu harus ambil belati itu dan tepas lehernya sampai putus. Paham, Ton?" Anton membuka matanya dan mengangguk pelan. Kedua pendaki ini bergerak mengambil senjata mereka. Tio mencabut kayu yang telah ia runcingkan, sedangkan Anton mengambil belati dan digenggam di tangan kanannya. "Sebentar, Yo. Mereka kan sosok astral. Apa bisa belati ini ngelakuin? Percaya sama gue, Ton. Gue yakin sama doa-doa yang udah gue salurin di benda ini." Saat ini sosok tersebut telah berdiri di hadapan mereka, jantung yang berdegup kencang dan tubuh yang terus gemetar. Tio berjalan sedikit berada di depan Anton melihat sosok yang amat menyeramkan ini dari jarak dekat. "Kalian mau apa? Kami cuma ingin pulang." Kalian telah berbuat kesalahan karena telah memetik bunga abadi yang sudah kami tunggu-tunggu. "Saya minta maaf jika telah melakukan perbuatan itu. Tapi saya sudah menebusnya." "Menebus? Maksudnya apa, Yo?" "Udah, Ton. Gak ada apa-apa. Tapi, Yo. Awas, Ton." Secara mendadak sosok ini melompat dan hampir saja menerkam Anton yang sedang lemah. Tapi untung saja Tio melihat dan mendorong tubuh Anton sedikit. Lelaki ini berhasil menghindar dan lebih berhati-hati lagi. Salah satu dari kalian harus mati. Keadaan semakin menjadi tegang. Entah kapan semua ini akan berakhir. Sepertinya mereka tidak akan mudah keluar dari tempat ini. "Ton, jangan lupa apa yang tadi gue bilang. Tebas lehernya." Tio mulai berlari mendekat ke arah sosok kurus tersebut dan melawannya. Terdengar teriakan Tio yang menyerukan takbir. Pertarungan sengit hingga Tio mendapatkan kesempatan untuk menancapkan sosok tersebut ke arah jantungnya. "Ton, sekarang!" Lelaki ini segera berlari. Setelah itu ia melompat dengan mengayunkan belati tersebut. Dan satu sabetan itu membuat kepala dari sosok tersebut terpisah dari badannya. Melihat hal ini membuat kedua pendaki ini semakin yakin kalau sosok tersebut bisa mereka kalahkan. Cairan kental berwarna hitam mengotori wajah serta pakaiannya dikenakan Tio dan Anton. Tio mengangkat kakinya ke arah dada makhluk itu, menarik dengan kuat kayu yang tengah tertancap di dada sosok tersebut dan membiarkan tubuhnya tergeletak tanpa kepala. Pundak mereka naik turun dan bernafas berat yang keluar dari mulut serta hidung. Kedua pendaki ini tetap waspada dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki. "Tinggal satu lagi, Ton." Anton mengangguk dan mulai mencari keberadaan sosok tersebut. Kabut yang amat pekat menyulitkan kedua pendaki ini untuk menemukannya. Sepertinya sosok ini memanfaatkan momen ini untuk bersembunyi. Kedua pendaki ini saling merapatkan tubuh mereka dengan cara menempelkan punggung satu sama lain dan berjaga-jaga agar tidak diserang dari belakang. Samar-samar terdengar suara tawa cekikikan dari balik kabut. Mereka seolah mengejek dan membuat mental kedua pendaki ini goyah. Semilir angin menerpa tubuh mereka, membuat tulang-tulang terasa kaku dan terlihat dengan jelas. Kedua pendaki ini menggigil menahan dingin di malam yang amat mencekam. Kabut kembali bergulung, membawa serta aroma busuk yang masuk ke dalam lubang hidung. Tio dan Anton menutupnya menggunakan tangan, berharap aroma tersebut hilang terbawa angin. Namun bau busuk tersebut justru semakin tercium hingga masuk ke dalam tenggorokan. Alhasil Tio dan Anton muntah-muntah. Tak berhenti sampai di situ, suara orang yang tengah berbisik mulai terdengar dari balik kabut. Kedua mata mereka menangkap sesuatu dari balik semak-semak. Kedua pendaki ini memutuskan untuk kembali berdiri dan siap untuk kembali melawan makhluk apapun yang akan mereka temui. Tiba-tiba kabut tersibak seperti ada yang secara sengaja melakukan hal tersebut. Setelah itu, bau busuk kembali tercium dan terasa sangat dekat. Jantung mereka berdegup kencang, ketakutan mulai menyelimuti pikiran kedua pendaki ini.
Seketika bulu kuduk mereka berdiri, lagi-lagi terdengar tawa terkekeh dari arah semak-semak. Entah sosok apa yang ada di sana, hutan yang gelap tidak memungkinkan kedua pendaki ini dapat melihat dengan jelas. Tak berhenti sampai di sana, kini suara seseorang seperti berteriak dengan nada yang amat marah. Seakan memerintahkan Tio dan Anton untuk segera pergi meninggalkan hutan ini. Air hujan mulai menetes dari dedaunan, itu menandakan gerimis ini begitu tebal hingga dapat menembus lebatnya hutan Merapi. Tio terdiam. Penciumannya seperti merasakan hal yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ton, lu nyium gak? Bau pesing. Entah apa yang akan segera mereka hadapi kali ini. Sepertinya makhluk tersebut bukan sembarangan. Dan sepertinya mereka bukan lawan yang sepadan. Melihat mental kedua pendaki ini mulai lemah dan sosok yang saat ini tengah berada entah di mana bisa membuat kedua pendaki ini semakin ketakutan. Jantung yang tidak berhenti berdetak justru semakin cepat tidak beraturan. Sangat terasa seperti seseorang sedang menggedor dada mereka berulang-ulang. Sia, kenapa jadi makin gemeter sih gue? Suara gemuruh akibat gerimis yang lumayan lebat ditambah suara tawa cekikikan dari balik semak-semak. Dan bau busuk yang berubah menjadi bau pesing membuat suasana menjadi amat-amat menyeramkan dan sangat menakutkan. Tio dan Anton tetap mematung. Mereka tersadar saat kepala dan wajah mereka terkena tetesan air hujan dari atas. Mereka menyapu tetesan air tersebut, tiba-tiba terasa sangat lengket dan berbau pesing. Mereka semakin gemetar hingga terasa seperti tidak memiliki tulang. Ini apa, Ton? Gue juga gak tahu, yo. Perlahan kedua pendaki ini memberanikan diri untuk melihat ke atas. Pundak mereka naik turun, berkali-kali menarik dan menghembuskan nafas beratnya. Kini kepala mereka mendongak. Seketika kedua bola mata mereka terbelalak saat melihat sosok hitam berbulu setinggi 6 meter tengah mengangkangi kedua pendaki ini. Astagfirullah. Ya Allah, tolong selamatkanlah kami. Sosok berbulu dengan taringnya amat panjang tengah berdiri persis di atas kepala mereka berdua. Siapa sangka yang awalnya mengira hujan lebat, justru sosok tersebutlah yang tengah membuang air seninya. Entah disengaja atau tidak, semua itu membuat kedua pendaki ini semakin ketakutan. Setelah itu kabut kembali bergulung dan sosok berbulu itu tiba-tiba saja menghilang. Suasana berubah menjadi hening dan dengan perlahan kabut itu menjadi kembali tersibak dengan sendirinya. Gue punya firasat buruk soal ini, yo. Gue juga, Ton. Gue mau lu janji, kalau keadaan makin buruk, lu harus lari selamatin diri lu ya. Lu gak boleh egois dong, yo. Apapun yang bakal terjadi, gue gak bakal lari sejengkal pun. Jadi lu gak perlu repot-repot mikirin kayak gitu. Si bangke, dasar pala batu. Justru lu yang seharusnya lari dan selamatin diri. Lu masih punya adik. Dia pasti nyariin lu sekarang. Tapi Ton, udah gak ada tapi-tapian. Lu masih punya keluarga yang sayang sama lu. Kalau gue sih bebas, gak pulang-pulang juga gak ada yang nyariin. Anton tersenyum di akhir perkataannya. Anton kembali fokus pada kabut yang baru saja tersibak secara mendadak. Dia melihat wajah temannya ini dengan rasa bangga. Lelaki ini bangga karena masih hidup bersama dengan seorang teman yang luar biasa. Anton adalah anak dari salah seorang pencinta alam di salah satu kampus terkenal di kota Jogja. Dan saat pelantikan mapala baru, saat itu ayah Anton berstatus sebagai leader. Namun naas saat acara itu selesai, mereka terjebak badai. Dan sampai saat ini keberadaan mereka dan beberapa peserta lainnya telah dinyatakan hilang setelah dilakukan pencarian selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Pada saat itu Anton baru berumur 10 tahun. Itu juga yang membuatnya ingin sekali mendaki ke gunung ini. Tio tahu kalau pendakian Anton kali ini berharap bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Karena Tio dan Anton adalah teman kecil. Kita nggak boleh lama-lama di sini, Ton. Iya. Baiklah, kita nyusul Dimas sama Pras. Kedua pendaki ini sepakat untuk pergi dari tempat tersebut dan nyusul kedua temannya yang sudah lebih dulu pergi untuk mencari bantuan. Bau pesing masih saja tercium hingga ke dalam kerongkongan. Bayangan tentang sosok tinggi besar berukuran 6 meter, belum lagi sosok kurus bertaring.
masih bersembunyi di balik semak-semak yang terselimuti kabut. Di mana? Di mana mata kedua pendaki ini menyapu sekitar hutan mencari keberadaan sosok tersebut namun tidak menemukannya. Anton berjalan paling depan disusul Tio merapat. Langkah kaki mereka mulai tidak beraturan saat suara tawa kuntilanak yang membuat jantung terasa digedor dengan cepat. Cekikikan menggema membuat suasana menjadi sangat menakutkan. Entah mengapa kedua pendaki ini sering mendapatkan teror ketimbang dua orang temannya, Dimas dan Pras. Gak peduli, hidup dan mati urusan Allah. Kalau gue mati di tempat ini setidaknya gue udah berusaha. Tanpa terasa Tio menghentikan langkahnya. Pikirannya berkecamuk membuat lelaki ini hilang fokus. Yo, ayo lu ngapain berhenti? Tanpa aku sadari, tiba-tiba saja aku terdiam. Bayangan tentang sebuah kematian tergambar jelas di sepanjang mata memandang. Namun sepintas aku melihat Anton berlari ke arahku. Itu saja. Dari balik semak-semak nampak sosok hitam setinggi 6 meter tengah berdiri persis di belakang Anton yang tengah berlari ke arahku. Seketika tubuhku ambruk melihat sosok tersebut tengah memeluk gadis yang aku cintai. Yulia! Tidak ada yang bisa aku lakukan, hanya air mata perlahan mulai membasahi pipi. Menandakan kesedihanku, aku mencoba untuk kembali berdiri, berniat untuk mengejar sosok tersebut yang terlihat ingin membawa Yulia pergi. Namun apa daya, tubuhku kembali ambruk dengan mata yang terus menatap Yulia. Gadis itu terlihat tengah tertidur dalam pelukan sosok tersebut, perlahan mulai menghilang dan tertutupi oleh kabut. Saat ini tubuhku sudah gemetar, aku seperti tidak memiliki tulang, lemas, kedua mataku terus melotot. Dengan kepala yang menunduk, menyesal tidak bisa berbuat apa-apa. Samar-samar terlihat beberapa bayangan hitam sekelebat mata, tapi entah mengapa aku mengetahui apa yang dilakukan Anton. Ia mencoba mendekatkan bibirnya pada telingaku lalu berbisik. Tio, kau udah mati. Bisikan Anton membuat darahku membeku, jantungku seakan berhenti berdetak. Mati? Sejak kapan gue mati? Aku berusaha tidak mengerti apa yang Anton maksudkan. Dari sudut mataku aku melihat wajah Anton penuh dengan darah. Banyak luka akibat sabikan pada tubuhnya dan semua itu membuatku terkejut. Ton, lu kenapa? Siapa yang lakuin ini semua ke lu? Apa lu lupa kejadian waktu di sungai? Sungai? Aku benar-benar tak tahu apa yang terjadi. Kemungkinan kejadian itu terjadi saat aku sedang pingsan. Tapi semua ini membuatku semakin tidak mengerti mana yang harus aku percaya. Semua terasa nyata. Satu tamparan keras mendarat tepat di wajahku. Anton berteriak memintaku untuk tetap sadar. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa gue masih hidup? Anton menggoyang-goyangkan tubuhku dan setelah itu aku seperti terbangun dari tidur. Yo, lu kenapa sih? Gue juga gak tahu, Ton. Aku benar-benar makin tidak mengerti tentang semua yang sebenarnya sedang terjadi. Penglihatan tadi terasa nyata, namun realita yang terjadi, Anton baik-baik saja dan wajah Anton bersih dari luka yang baru saja aku lihat sebelumnya. Lalu mana yang bisa aku percaya? Ayo bangun, kita gak bisa lama-lama di sini. Anton meraih tanganku membantuku untuk berdiri. Setelah itu mataku liar memandangi sekitar hutan dan siap untuk melanjutkan kembali perjalanan dengan langkah kaki yang sedikit lebih cepat. Takut sudah sangat jelas. Aku sangat takut malam itu. Mataku tertuju ke arah hutan di depan jalur yang tertutupi semak-semak. Mengingat beberapa saat yang lalu sosok yang membawa Yulia pergi ada di sana. Tapi kini aku sudah tidak lagi melihat apapun melainkan hutan yang gelap dan tertutup kabut. Aku dan Anton kembali berjalan dengan semua keanehan yang menjadi tanda tanya besar dalam diri. Apakah aku masih hidup? Ataukah benar aku telah mati? Sementara itu di tempat yang berbeda, entah berapa lama kedua pendaki ini berjalan. Dimas membelah jalur yang tertutupi oleh semak-semak belukar. Kedua kakinya sudah terasa sangat perih akibat duri yang tersangkut. Tak banyak yang bisa Dimas lakukan selain terus berjalan dan berharap dapat menemukan bantuan. Langkahnya mulai terseok-seok, namun Dimas tidak berhenti membelah jalur tersebut.
Hingga akhirnya ia berdiri mematung. Dimas melihat sosok pocong berdiri tepat di hadapannya secara tiba-tiba. Jantungnya terpompa 2 kali lebih cepat, nafasnya rakus keluar masuk. Seketika wajahnya pucat dengan tubuh gemetar, tetapi lelaki ini tidak melepaskan Pras dari punggungnya dan tetap menggendongnya. Pras yang merasakan keanehan pada temannya perlahan membuka mata dan lelaki ini sama halnya dengan Dimas. Kini kedua pendaki ini diam dalam ketakutan, tapi Pras mencoba untuk sedikit tenang. "Diam, jangan putus doa dan jangan bergerak. Kita pasti aman. Sumpah, gue mau kabur. Pras, gue udah capek ketakutan kayak gini terus." "Tenang, Dim. Selagi dia nggak nyembur muka kita pasti aman." "Maksud lu, Pras?" "Buta. Semoga aja sosok ini cepat pergi." Tubuh Dimas semakin gemetar setelah mendengar ucapan Pras tentang sosok pocong tersebut, dan laki-laki ini baru mengetahui kalau sosok pocong bisa menyemburkan cairan yang dapat membuat mata menjadi buta. Kedua pendaki ini tetap diam. Dari mulutnya terdengar kalimat-kalimat suci yang mereka bacakan. Mereka berharap sosok pocong ini segera pergi. Wajah sosok tersebut hancur dengan daging sobek dan mengeluarkan banyak nanah. Juga belatung, kedua pendaki ini menutupi ketakutan mereka dengan menutup mata. Tapi semakin mata tertutup, justru semakin jelas wajah pocong itu terlihat. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali membuka mata. Tiba-tiba pocong tersebut melompat dan kini telah berdiri tepat di hadapan Dimas dan juga Pras. Dimas semakin gemetar, hampir saja ia melepaskan Pras dari punggungnya, namun lelaki ini mengangkat kembali tubuh Pras dengan cepat. Wajah yang berlendir dan sangat menyeramkan, juga bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Dimas tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan untuk membaca doa-doa saja mulutnya seakan terkunci. Namun tidak dengan Pras, lelaki ini dengan fasih membacakan doa-doa agar sosok tersebut pergi dari hadapan mereka. Tiba-tiba sosok tersebut melotot. Penampakannya semakin menyeramkan, jarak mereka tidak begitu jauh. Mungkin hanya sekitar 2 jengkal saja. Tubuh Dimas hampir saja terhuyung akibat bau busuk yang membuat kepalanya menjadi pusing. Tapi lelaki ini terus berusaha agar tetap berdiri dan tidak memberikan gerakan sedikit pun. Pocong itu tetap berdiri menatap Dimas dan juga Pras. Terlihat mulutnya sedikit terbuka dan mengeluarkan asap hitam dari dalam mulutnya. Hingga akhirnya sepasang bola mata itu keluar dengan sendirinya, terjatuh dan menggelinding melewati kedua kaki Dimas yang sedang gemetar. "Dimas, Pras! Tio, Anton!" Dari balik semak-semak yang berada persis di belakang pocong tersebut, kedua lelaki ini mendengar suara Tio dan Anton memanggil-manggil nama mereka berdua. Bahkan kali ini derap langkah kakinya ikut terdengar jelas menuju tempat mereka berdiri. Tak berselang dari itu, sosok tersebut tiba-tiba saja menghilang bersamaan dengan teriakan Tio dan Anton dari balik semak-semak. Kedua pendaki ini dapat bernafas lega karena sosok tersebut tidak sampai menyemburkan cairan tersebut, yang bisa saja membuat mata keduanya menjadi buta. Tapi Tuhan masih berhendak lain. Lelaki ini mengingat suara kedua temannya yang tadi sempat terdengar memanggil-manggil nama mereka berdua. Setelah itu Dimas menurunkan Pras. "Pras, tunggu bentar. Gue nyari yang lainnya. Hati-hati, Dim." Dimas segera berlari membelah jalur untuk menemukan kedua temannya, kemudian hilang ditelan kabut. "Tio, Anton! Lu di mana?" Entah berapa lama Pras menunggu, akhirnya ia dapat melihat Dimas tengah berjalan dengan langkah yang terseok-seok. "Dim, anak-anak kemana?" Dimas tidak menjawab dan terus berjalan menghampiri Pras yang menunggu jawaban darinya. "Dim, lu kenapa diem? Tio sama Anton mana?" Seketika itu tubuh Dimas ambruk, tenaganya habis karena teror yang membuat mentalnya hancur. Kedua matanya menatap lurus ke arah hutan belantara yang tertutupi kabut. Lelaki ini masih tidak menyangka bahwa ia tidak dapat menemukan kedua temannya. "Waktu gue lari ke sana gue nggak lihat apa-apa. Cuma ada semak belukar." Akhirnya kedua pendaki ini memutuskan untuk beristirahat guna memulihkan kembali tenaga mereka.
Sekitar 10 menit mereka beristirahat, Dimas memutuskan untuk menggendong Pras dan kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. Kedua pendaki ini berjalan tanpa henti di tengah hutan yang gelap. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang dan terasa berputar-putar di tempat mereka berdiri saat ini. Langkah mereka terpaksa berhenti. Dimas berpegangan pada pohon yang ada di tempat tersebut dengan sangat kuat agar tidak terjatuh akibat angin yang tiba-tiba saja berubah menjadi kencang. Sekitar 5 menit kemudian, kedua pendaki ini merasakan sesuatu yang berbeda. Suara-suara binatang malam dan semilir angin terdengar jelas di telinga mereka, dan ini tidak seperti sebelum-sebelumnya. Lu ngerasain juga nggak? Iya, Pras. Mereka seperti kembali ke dunia yang sebenarnya karena suasana hutan begitu ketara setelah angin itu tiba-tiba datang dan menghilang. Semoga ini pertanda baik. Setelah itu, Dimas kembali menggendong Pras dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Setengah jam mereka membelah jalur yang tertutupi semak belukar. Akhirnya mereka menemukan jalur pendakian yang sebenarnya. Pras, kita ketemu jalur. Lihat! Pras mengangkat kepala dan tersenyum setelah melihat jalur pendakian yang ada di depan mata mereka. Alhamdulillah, Dim. Kita selamat. Iya, Pras. Kita selamat. Lelaki ini semakin bersemangat melangkahkan kakinya, tapi tenaga mereka telah terkuras habis. Beberapa kali Dimas harus berhenti karena kakinya mulai gemetar akibat menggendong Pras selama berjam-jam. Tanpa mereka sadari, matahari terasa menembus hutan yang cukup lebat ini. Kicau burung terdengar bernyanyi menyambut mereka seperti ungkapan selamat datang dari alam. Dimas terus bergerak dengan menggendong Pras di punggungnya sampai akhirnya mereka melihat pelang bertuliskan pos 2. Dimas kembali bersemangat dan melangkahkan kedua kakinya semakin cepat. Tak begitu jauh dari pos 2, di bawah sana mereka melihat 4 orang pendaki dan beberapa orang tim SAR yang sedang menyisir jalur memotong. Dimas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tolong! Salah satu dari tim SAR tersebut menengok ke belakang dan melihat ke arah Dimas dan juga Pras. Woi, ada pendaki di sana! Mereka segera bergerak untuk menolong Dimas dan Pras. Kedua pendaki ini diberikan air minum dan juga sepotong roti. Kedua pendaki ini sampai tersendat karena berhari-hari tidak makan dan minum. Setelah itu, kedua pendaki ini menceritakan kronologi kejadian yang telah menimpa mereka berempat. Hingga mereka harus terpisah, akhirnya Dimas dan Pras dievakuasi menuju base camp. Dengan Pras yang digotong menggunakan tandu, sedangkan Dimas masih kuat untuk berjalan. Sesampainya di base camp, mereka sempat terkejut karena telah banyak tim SAR dan para relawan yang telah berkumpul. Pras segera mendapatkan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit terdekat, sedangkan Dimas dicecar beberapa pertanyaan dari pihak base camp dan menceritakan kronologi kejadian yang menimpa mereka. Setelah Dimas menceritakan semuanya, lelaki ini dibuat kaget. Ternyata mereka berempat telah dinyatakan hilang selama 1 minggu. Seminggu? Bukannya gue kesasar cuma 3 hari saat kita semua salah milih jalur? Tapi Pak, kami tersesat hanya 3 hari dan jika dihitung dari pertama kita mendaki hanya sekitar 5 hari. Saya nggak mungkin salah hitung, Pak. Dan saya masih ingat betul tanggal berapa saya dan teman-teman saya mulai mendaki. Setelah itu, petugas base camp memperlihatkan buku simaksi dan dicocokkan dengan tanggal saat itu. Di sana tercatat 29 September 2008 dan saat ini tanggal 6 Oktober 2008. Dimas lagi-lagi tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Mereka berempat telah hilang selama 1 minggu. Sekitar pukul 10 pagi, relawan dan tim SAR mulai berangkat untuk mencari keberadaan Tio dan Anton. Di hari ke-8, mereka telah menemukan titik koordinat yang telah diceritakan Dimas dan siap untuk membawa kedua pendaki ini kembali. Pagi itu, para relawan semua berkumpul dan membagi tugas yang akan mereka jalankan untuk menemukan Tio dan Anton. Keseluruhan anggota sebanyak 35 orang termasuk leader, tim SAR dan relawan. Woi, semua rescue kumpul! Ucap Adi sebagai leader. Semua dengarkan. Menurut keterangan korban yang selamat, mereka terpisah setelah melewati persimpangan dari Pasar Bubrah.
Itu berarti kemungkinan besar mereka memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Ada beberapa lembahan yang harus kita lewati satu persatu. Dan semoga mereka tidak sampai menuruni curug yang ada di perut Gunung Merapi. Pak Ilham memimpin para pencarian ini. Semua tampak tegang. Mereka harus membelah jalur. Terlebih lagi Abdi, Jaka, dan Ali. Mereka saling adu pandang saat mendengarkan kata curug. Mereka dibayangkan dengan keadaan hutan yang lebat dan semak belukar yang penuh dengan duri yang tajam. Ada tempat yang cukup untuk mendirikan tenda karena hutan di sana sangatlah lebat dan ada sesuatu yang pernah mereka alami di hutan itu. Kini seluruh tim SAR terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama sebanyak 15 orang bertugas menyusuri lembah, sedangkan tim kedua berjumlah 20 orang dan bertugas untuk menyisir puncak yang mengarah ke arah Pasar Bubrah guna mendapatkan petunjuk-petunjuk lainnya. Tim 1 dipimpin Mas Abdi, sedangkan tim 2 dipimpin Mas Bayu. Ingat, jangan ada yang tertinggal dan laporkan posisi kalian masing-masing sekitar 1 jam sekali. Paham? Siapa? Mereka pun mulai bergerak perlahan dan menghilang ke dalam hutan. Dimas masih sangat lelah di dalam hatinya. Lelaki ini ingin sekali kembali mendaki untuk menemukan 2 sahabatnya itu. Akan tetapi pihak basecamp melarangnya dengan alasan kondisi fisik yang belum stabil. Dimas hanya mendengarkan melalui radio yang ada di basecamp tentang pencarian tersebut. Waktu berjalan begitu cepat, hingga hari telah berubah menjadi malam dan pencarian dihentikan karena hutan Merapi diguyur hujan sedari tadi. Basecamp monitor, masuk. Izin komandan, pencarian hari ini kami hentikan dikarenakan hari sudah malam dan hujan tidak kunjung reda. Begitu. Ganti. Laporan diterima dan tetap jaga kondisi rekan-rekan. 86 komandan, izin pamit. Setelah mendengar hal tersebut melalui radio, Dimas terlihat semakin lemah. Lelaki ini sangat mengkhawatirkan keadaan kedua temannya yang sampai hari ini tidak kunjung ditemukan. Ya Allah, lindungilah kedua sahabatku. Aku sangat yakin mereka bisa bertahan. Aku mohon padamu ya Allah. Tanpa terasa air matanya menetes. Laki-laki ini mengingat bagaimana mereka berjuang bersama-sama. Sampai akhirnya Tio dan Anton memutuskan untuk menahan sosok tersebut, serta membiarkan Dimas dan Pras untuk pergi lebih dulu. Hari ke-9. Pagi ini kita akan menelusuri lembah. Siapkan mental kalian, karena medan di sana sangat berat. Paham? Paham, Mas? Oke, kalau gitu kita berangkat. Abdi mulai mengomandokan seluruh timnya untuk berangkat lebih awal. Lelaki ini terlihat memegang radio yang berada di tas ranselnya. Bayu monitor, Bay. Masuk Mas Abdi. Gue dan tim mulai masuk ke dalam lembah ya. Monitor terus arah sisi kiri dari Pasar Bubrah. Siap Mas, tetap hati-hati. Abdi mengayunkan parangnya untuk memudahkan seluruh tim memasuki hutan rimba. Lelaki ini sudah hafal betul bagaimana medan Gunung Merapi yang terkenal lebat dan penuh dengan semak belukar. Sinar matahari mulai tidak terlihat, tertutupi pepohonan yang tinggi menjulang. Mereka terus berjalan hingga hari mulai berubah menjadi sore. Kabut yang bergulung dan rintik-rintik hujan membuat pergerakan mereka sedikit lambat, tapi cuaca tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk menemukan kedua pendaki ini. Sampai hari telah sepenuhnya berubah menjadi gelap. Abdi dan juga rombongan telah tiba di dasar lembah dengan aliran sungai yang dangkal. Abdi mengomandokan semua anggota untuk mendirikan tenda di sisi sungai dan menghentikan pencarian di hari ke-9. 3 tenda telah berdiri dan mereka membuat makanan untuk mengganti stamina yang telah terkuras. Setelah itu, mereka semua memutuskan untuk beristirahat malam itu juga. Hujan tampak sudah berhenti. Abdi, Jaka, dan Ali masih terjaga. Mereka bertiga berniat untuk membuat api unggun guna mengurangi hawa dingin di dasar lembah ini. Ketiga pendaki ini merasakan hal yang sedikit berbeda mengenai lembah tersebut. Namun mereka tak tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi. Jaka, Ali, dan Abdi mencari ranting-ranting kecil dan beberapa potong kayu untuk membuat api unggun. Setelah semua itu telah didapat, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda. Jaka menggali tanah sedalam 20 cm dan menaruh ranting juga kayu yang telah dipotong kecil-kecil.
Setelah api menyala, mereka bertiga duduk melingkar sambil bercerita tentang pengalaman pendakian mereka sebelumnya. Abdi, Jaka, dan Ali satu angkatan di kampus tempat mereka tinggal. Ketiga pendaki ini dijuluki sebagai Tarzan karena hobi mereka yang sangat menyukai alam bebas ketimbang tinggal di kota. Di, lo ngerasa ada yang aneh gak sih? Iya, Li. Lo masih ingat tempat ini kan? Gue gak bakal bisa lupa kejadian itu, Di. Jaka memotong pertanyaan Abdi pada Ali tentang tempat ini. Semua tampak hening, mereka seperti mengingat sebuah peristiwa yang membuat tiga pendaki ini menjadi sedikit tegang. Kabut bergulung perlahan menutupi tempat ini, semua tampak gelap. Abdi merasakan ada sesuatu dari balik semak-semak yang terselimuti kabut. Lelaki ini menaruh beberapa kayu bakar untuk menerangi hutan ini sedikit lagi. Tampak wajah ketakutan mulai terlihat. Mata lelaki ini menatap ke satu titik. Ia masih menunggu sosok apa yang sedang bersembunyi dari balik kabut. Kayaknya kita nggak sendirian deh. Jaka dan Ali melirik ke arah yang dimaksud. Mereka makin waspada setelah Abdi berkata seperti itu. Ketiga pendaki ini merasa kembali pada kejadian beberapa tahun silam. Mereka pernah tersesat hingga bertemu tempat ini saat hari menjelang malam dan semua tengah beristirahat. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh gerombolan anjing hutan yang mengakibatkan luka gigitan serius pada tangan Abdi kala itu. Jangan sampai kejadian lagi. Abdi mengambil kayu bakar yang masih menyala dan berjalan sedikit ke depan. Jaka dan Ali mengikutinya dari belakang dengan tangan yang telah menggenggam kayu yang terbakar. Dari balik kabut mereka melihat sepasang mata berwarna kuning tengah menatap tiga pendaki ini. Semakin lama sorot mata tersebut terlihat banyak, mungkin lebih dari 5. Anjing sialan! Abdi tidak bergeming sedikit pun. Ia justru menunjukkan kesiapannya jika memang binatang itu menyerang. Jangan ada yang panik. Kita harus bisa kendalikan mereka malam ini. Lelaki ini kembali melangkahkan kakinya sedikit lebih ke depan. Ia dapat melihat seekor anjing berwarna hitam tengah menunjukkan taringnya. Kita berjumpa lagi. Kali ini kau yang harus mati. Abdi berbicara dalam hati pada binatang tersebut. Terlihat mulut pendaki ini mulai membacakan doa-doa. Sepertinya mereka telah siap untuk bertarung dan membalaskan dendam pada segerombolan anjing hutan tersebut. Tiba-tiba, Di, lu lihat deh, itu apa? Abdi membicingkan matanya agar lebih jelas melihat apa yang dimaksud Ali. Persis di belakang binatang tersebut tergeletak satu buah tas ransel berwarna abu-abu dengan strip merah. Kita harus buat mereka pergi. Kayaknya itu tas dari salah satu pendaki yang kita cari. Tapi gimana caranya? Beberapa tahun silam, Jaka menjadi salah satu korban pengeroyokan anjing hutan tersebut akibat menolong Abdi kala itu. Jaka hampir saja kehilangan nyawanya karena digigit pada bagian leher. Untung saja Abdi kembali bangkit dan mengayunkan parangnya hingga membuat gerombolan anjing itu pergi menjauh. Jaka memegang lehernya dan mengingat kembali peristiwa yang menyisakan sedikit trauma pada lelaki ini. Gue bakal lempar kayu ini, habis itu kita teriakin mereka. Kita nggak boleh kalah gertak kayak kejadian sebelumnya. Bismillah. Abdi menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian kayu yang tengah berkobar dilemparkan ke arah anjing hutan tersebut. Mereka bertiga berteriak hingga teriakan mereka menggema di dasar lembah malam itu. Setelah itu ketiga pendaki ini sempat berlari beberapa langkah hanya untuk membuat binatang ini takut. Sebagian dari anjing hutan tersebut pergi dan menghilang ke dalam hutan, tapi masih ada satu ekor yang tetap menatap ke arah tiga pendaki ini dengan marah. Anjing hutan berwarna hitam kelam dengan buntut yang tegak berdiri menandakan siap untuk menyerang. Setelah itu anjing tersebut melolong dan pergi meninggalkan tiga pendaki ini. Lolongan anjing tersebut membuat seluruh tim terbangun dan mereka berlari ke arah sungai, tempat tiga pendaki ini berdiri. Ada apa, Mas? Saya tadi kayak dengar suara lolongan serigala. Jaka menjelaskan peristiwa yang baru saja mereka alami dan membenarkan bahwa tadi mereka sempat mendapatkan ancaman dari segerombolan anjing hutan, namun semuanya bisa dikendalikan. Mas Abdi! Abdi sedikit berlari disusul oleh seluruh tim satu. Mereka menemukan tas ransel berukuran besar dan segera membuka isi tas tersebut.
Di dalamnya terdapat tenda, sleeping bag, baju kotor, handphone, senter, dan juga sampah makanan. Abdi merogoh kantung bagian depan dan menemukan kartu identitas yang bertuliskan Antonius. Gak salah lagi, ini pasti punya mereka. Semuanya, cari di sekitar sungai dan perhatikan semak belukar. Pasti ada tanda-tanda jejak mereka. Ingat, tetap waspada. Kita masih diawasin. Seluruh anggota menyisir di sekitar lembah dengan menggunakan senter. Mereka berharap kedua pendaki ini berada tidak jauh dari sisi lembah. Abdi, Jaka, dan Ali berlari ke arah tenda mereka. Abdi mengambil radio dan melaporkan tentang temuannya kali ini. Basecamp monitor. Hening, tidak ada jawaban. Abdi mencoba terus menghubungi pihak basecamp. Basecamp di sini, Abdi, ganti. Ya, masuk. Kami menemukan barang-barang milik Anton, Pak. Ganti. Siap, bawa semua temuan tersebut untuk penelitian lebih lanjut. Kalian kembali ke tenda dan beristirahat karena esok hari tugas kalian semakin berat. Kalian harus menyusuri lembah tersebut sampai ke hulu sungai. Mengerti? Di kopi komandan 86. Komunikasi melalui radio terputus. Abdi segera mengomandokan anggotanya untuk segera kembali ke tenda. Semuanya kumpul. Dengan segera para anggota tim SAR berkumpul kembali dan mendengarkan instruksi selanjutnya. Malam ini kita sudahi pencarian. Sebelum kita beristirahat, alangkah baiknya kita berdoa untuk keselamatan kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Seluruh anggota tim menunduk. Mereka berdoa dengan khusyuk. Setelah itu mereka kembali ke dalam tenda. Pagi yang sangat dingin, seluruh tim satu telah bergerak menyisiri sungai. Jaka yang bertugas sebagai navigator berjalan paling depan, disusul Abdi sebagai leader. Sedangkan Ali berada di bagian paling belakang. Ia bertugas sebagai sweeper. Tio! Anton! Teriakan demi teriakan terus diperdengarkan hingga menggema di dalam hutan. Mereka meyakini bahwa kedua pendaki ini masih hidup. Mas Abdi, ada jejak! Abdi berlari ke arah sisi kanan sungai. Lelaki ini berjongkok. Ia mengamati semak-semak yang merunduk. Dan hanya bagian itu saja. Ini menandakan bahwa rumput-rumput tersebut habis diinjak. Abdi melangkahkan kakinya masuk semakin ke dalam semak belukar. Lelaki ini menemukan kain yang tersangkut duri. Dan juga ada bercak darah pada dahan-dahan yang merebah. Abdi menjangka peta. Ia melihat titik koordinat dan menerka-nerka kemana mereka melangkah. Seketika jantungnya berdegup kencang. Lelaki ini kembali teringat kejadian beberapa tahun silam. Gimana caranya mereka bisa lewat sini? Sama aja ini bunuh diri. Lelaki ini hafal betul ke arah mana penemuan jejak tersebut akan berakhir. Di dalam sana terdapat semak belukar yang ditumbuhi duri-duri yang tajam. Dan jalur akan terputus oleh jurang yang menganga. Ini yang disebut oleh Pak Ilham dengan julukan Pusar Gunung Merapi. Mustahil ada orang yang bisa selamat jika memasuki hutan tersebut. Ketegangan sudah tampak dari wajah Abdi. Lelaki ini berpikir, ia tidak bisa mengambil resiko untuk memaksakan anggotanya masuk ke dalam perut Gunung Merapi. Akhirnya Abdi memutuskan untuk membelah hutan dan memutari lembah. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan terus meneriakkan kedua nama pendaki tersebut dan semakin masuk ke dalam hutan belantara. Di tempat yang berbeda, teror sosok pocong telah benar-benar hilang, namun suasana di tempat ini selalu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kedua pendaki ini seperti sedang diawasi oleh sosok tak kasat mata yang bersembunyi dari balik kabut. Malam semakin larut, tubuh mereka sudah semakin lelah. Akhirnya kedua pendaki ini memutuskan untuk beristirahat dan membuka bivak. Tio dan Anton mencari ranting-ranting dan juga dedaunan. Sekitar 20 menit mereka telah berhasil membuat bivak untuk mereka beristirahat. Sekaligus tempat berlindung di saat hujan datang. Kedua pendaki ini membaringkan tubuh mereka masing-masing. Semakin lama udara di tempat tersebut semakin dingin. Tio terlihat menggigil, wajahnya pucat dan terus mengigau memanggil-manggil ibunya. Anton juga merasakan hal yang sama. Dinginnya malam ini dirasa sangat fatal. Karena bisa saja dari kedua pendaki ini akan terserang hipotermia yang mengakibatkan kematian. Mereka merapatkan tubuh masing-masing. Tanpa sadar kedua pendaki ini saling berpelukan untuk menjaga agar suhu tubuh tetap hangat. Sampai akhirnya pagi tiba.
Kedua pendaki ini dibangunkan oleh rintik-rintik air hujan yang menetes membasahi wajah. Dan setelah kedua mata terbuka, di tempat tersebut sedang turun hujannya amat lebat. Kedua pendaki ini kedinginan, tubuhnya gemetar sedari tadi, bahkan terdengar suara decitan yang dihasilkan dari gigi yang saling bergesekan. Kita pasti bisa, yo. Kita pernah lewati cuaca yang lebih dingin dari ini. Kita nggak boleh nyerah. Tio hanya mengangguk, menekuk kedua belah kakinya dan merapatkan tubuhnya. Sedari malam tadi cuaca dingin membuat kedua pendaki ini hampir menyerah. 1 jam kemudian, sayup-sayup Tio mendengar suara seseorang tengah memanggil-manggil nama mereka. Dengan tubuh yang hampir kaku, Tio berusaha untuk berdiri dan mencari asal suara tersebut. Ton, bangun Ton. Ada orang. Kita bisa selamat. Anton tidak merespon ucapan Tio sampai akhirnya Tio memutuskan untuk meninggalkan Anton di dalam bivak dan mencari keberadaan suara tersebut. Tio semakin jelas mendengar teriakan tersebut. Lelaki ini menambah kecepatan langkahnya dengan mata yang menatap liar ke arah sudut-sudut hutan sampai akhirnya Tio melihat beberapa orang pendaki yang mengenakan pakaian berwarna oranye. Melihat hal tersebut, senyum tergambar dari raut wajahnya. Woi, gue di sini, woi. Mereka semua berhenti dan menatap ke arah Tio. Tio melambaikan tangan dan berlari kecil. Memanjat sebidang tanah yang sedikit miring, Tio melihat dengan jelas tim SAR tengah mencari keberadaan mereka. Woi, di sini! Seketika senyum di wajah Tio menghilang. Tak apa yang sebenarnya tengah terjadi. Para tim SAR seperti tidak bisa melihat Tio pagi itu. Sampai akhirnya rombongan tersebut kembali berjalan dan meninggalkan Tio di tempat tersebut. Jangan pergi! Gue di sini. Gue mau pulang. Jangan pergi dulu, woi. Kenapa? Kenapa mereka nggak bisa lihat gue? Kenapa? Gumamnya dalam hati dengan air mata yang jatuh membasahi kedua belah pipinya.